Tadi saya katakan bahwa kita mewakafkan sisa usia yang ada untuk umat, ya kan? Artinya tidak hanya bicara bisnis dunia, ya kan? Tetapi juga yang lebih utama juga kita bisa menjadi sebuah bisnis akhirat kita, ya kan? Jadi amal jariah mudah-mudahan dari beberapa motor bisnis yang kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangga Wakaf yang berbahagia. Kembali lagi di kanal YouTube Bangga Wakaf, kanal edukasi wakaf produktif yang akan berbagi cerita sukses dari berbagai macam nazir wakaf terpercaya di Indonesia. Kanal ini dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS). Kanal ini hadir semata dalam rangka menguatkan kesadaran dan gerak langkah kita dalam mengembangkan wakaf untuk membangun ekonomi nasional yang lebih hebat. Wakaf pastinya dari umat, oleh umat, untuk sebesar-besarnya masyarakat umat. Saatnya kita bangga wakaf. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Andi, Direktur Yayasan Mitra Mikro. Mungkin yang sesi kedua ini kita ngobrol tentang wakaf pertanian ya. Baik. Silakan Pak Andi diceritakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Melanjutkan cerita tentang pengelolaan dana wakaf yang telah kita jalankan ya. Jadi yang kedua dari sisi pertanian. Program pertanian ini ada beberapa yang sedang kita lakukan. Yang pertama ada pembibitan durian, ya kan? Dan ada pembibitan serta farming industri dari stevia. Tapi dalam kesempatan ini mungkin saya akan bicara dengan stevia. Kenapa? Karena yang pertama kita telah melakukan pembibitan di lahan kita di Tanifam. Yang kedua kita juga sudah bergerak ke farming industry. Jadi memang beberapa hektar sudah kita siapkan untuk penanaman massal, ya kan, dan ini bicara panen. Nah, awal mungkin masyarakat Indonesia belum terlalu familiar, jadi saya harus memberikan prolog dulu nih tentang stevia. Di mana stevia itu nama populer dari bahan yang berasal dari tanaman, di mana stevia rebaudiana, ya, di mana daun tanaman ini mengandung sejumlah senyawa yang memiliki rasa sangat manis yang berasal dari senyawa steviosa dan rebaudiosin, ya kan. Di mana daun stevia ini sebenarnya sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita, ya kan, sudah sangat lama sekali gitu, apalagi di Paraguay dan Brazil itu udah lama banget ya, sudah lama sekali menggunakan itu. Nah, namun penggunaannya sebagai pemanis ini baru dikenal luas oleh masyarakat, oleh publik itu di 1887. Nah, yang menariknya adalah stevia ini dia pemanis yang aman untuk diabetes. Mengapa? Karena kalau beberapa pemanis lain kan ada memberikan bahasa ke publiknya low kalori, tapi kalau stevia zero kalori, nol kalorinya. Jadi seperti saya minum kopi atau teh manis, ya kan, mau berapa gelas pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena manisnya itu tidak memberikan efek terhadap tubuh saya. Nah, ini telah pernah kita coba dengan beberapa penderita diabetes. Jadi sebelum dia bangun pagi, diperiksa berapa kadar gulanya, kemudian kita kasih teh manis stevia, 2 jam dicek tidak ada peningkatan, ya kan ini. Nah, dia rendah kalori, membantu mengontrol tekanan darah, lebih aman bagi anak-anak, dan juga banyak membantu kesehatan lainnya. Nah, bicara bisnisnya, ya, mengapa ini menjadi salah satu dari budidaya perkebunan yang kita fokuskan khususnya di Mitra Mikro Foundation, ya, karena yang pertama waktunya tidak panjang. Jadi stevia ini investasinya sekali. Pada saat kita tanam 1 hektar, contoh 1 hektar lebih kurang 40.000 pohon bibit, ya, di sana. Peremajaannya kita baru ganti tanaman itu lebih kurang per 5 tahun. Jadi 5 tahun kemudian baru kita ganti. Tetapi setiap 40 hari panen. Sebulan dikit ya. Jadi kalau polanya bagi hasil misalnya dengan petani atau dengan siapa,
Tidak perlu ada gaji sebetulnya di sini. Kita bisa berlakukan supaya syar'i, kita lakukan dengan cara bagi hasil, ya kan? Kalau orang gajian bulan kan 30 hari nih. Nah, kalau kita gajian bulannya 40 hari. Oke, siap. Gitu. Pas Ya. panen. Iya, dan ini luar biasa. Iya. Jadi contoh saja, kalau yang sudah terjadi, ya kita anggaplah dengan hasil sedang, ya pada saat tanaman itu sudah optimal, ya misalnya 3-6 kali panen dia sudah optimal tuh hasilnya, itu tidak kurang dari 8 ton kering daunnya, dan ini diterima atau dijual ke pasar itu 20.000 per kilo. Oke. Berarti dalam 1 hektar saja itu 160 juta uangnya. Selama 40 hari itu ya Pak? Iya. Itu belum diolah ya Pak? Tidak diolah. Tidak diolah. Iya, Siap. kita tidak memang panen, dikeringkan, jual. Jual. Gitu. Oke. Kalau kita mau lebih mahal lagi, ya kita melakukan treatment, tetapi kita perlu investasi. Contoh, kita mau jual dalam bentuk liquid, contoh, berarti harus ada ekstraksi di situ kan. Nah, kita belum sampai ke situ. Jadi karena ini bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, ya bagaimana para kelompok-kelompok tani bisa memiliki kegiatan yang jelas dan menghasilkan income yang lebih besar daripada mengelola perkebunan mungkin yang selama ini mereka geluti gitu. Iya. Jadi tujuan kita ya fokus terutama dari Insan Tani Nelayan Indonesia ya yang dimotori dan dikomandanin oleh Pak Guntur ya. Siap. Ini memang tujuannya bagaimana kita bukan hanya memberdayakan para petani dan nelayan, tetapi bagaimana meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka. Jadi selama ini para petani kita hanya menjadi pekerja, walaupun lahan punya dia, tetapi income-nya sangat minim sekali. Yang untung tengkulak dan lain-lain, ya kan seperti itu. Nah kalau di kita tidak. Jadi bagaimana kita melakukan semua dengan pola bagi hasil, sehingga para petani itu bisa mengubah nasibnya, insya Allah. Amin. Ya. Tadi berarti 160 juta ya Pak sekali panen itu per hektar. Per hektar. Ini sudah berapa lama Pak programnya? Kalau program ini baru 1 tahun. 1 tahun. Iya. Baru 1 tahun, dan ini kita sedang persiapan untuk pengembangan lahan. Jadi persiapan untuk penanaman di farming industrinya juga. Ya, insya Allah awal tahun sudah kita tanam di lahan-lahan baru. Kalau lokasinya di mana Pak? Lokasinya juga sama. Oh masih di Bogor. Jadi Mitra Micro Foundation yang salah satu dari core bisnisnya itu ada Intani Farm, itu yang di Cijeruk, ya, yang di Cijeruk itu yang di daerahnya itu di Palasari, ya Kecamatan Cijeruk. Lahan kita tuh 20 hektar. 20 hektar di sana. Jadi 20 hektar yang sudah diberdayakan hari ini kan untuk lahan domba ya dan lain-lain, termasuk untuk Mitra Mikro Institute, di mana kita hari ini bisa membuat atau menjadi tempat objek untuk melakukan acara-acara seminar dengan kapasitas 100 orang. Ada mesnya di situ. Ini 3 hektar sudah diberdayakan. Jadi artinya kita punya 17 hektar. Nah 17 hektar ini yang sekarang sedang pelan-pelan kita berdayakan untuk mengembangkan, salah satunya pengembangan stevia. Di samping ada pembibitan lain yang sudah berjalan hari ini juga, itu adalah pembibitan durian. Oh, oke. Siap. Idenya ide awalnya dari mana Pak? Kenapa milih stevia segala macam? Ya, jadi kita banyak berdiskusi, terutama dengan pembina dari Mitra Mikro, Pak Guntur, ya kan, karena kita selalu berdiskusi dan visioner ke depan seperti apa, ya. Jadi bagaimana kita bisa membaca peluang yang ada, yang apalagi ini bicara dana wakaf, jadi bagaimana yang peluangnya lebih besar, income-nya lebih besar dengan risiko yang bisa diminimalisasi, ya kan. Nah jadi saya sebagai CEO Mitra Mikro banyak berdiskusi ya dengan pembina, dan kita bahasa kami berdua ya dengan Pak Guntur ya Mahardika sampaikan bahwa
karena ini lembaga wakaf, Siap. maka kami mewakafkan sisa usia yang ada untuk Masya umat. Allah. Udah nggak pakai jam kerja, Siap. ya kan begitu. Jadi ini, dan setiap hari itu kita lakukan, dan kita selalu membuat beberapa inovasi di samping memang menjalankan yang sudah ada. Nah, makanya kita membuat manajemen terpisah di setiap divisi yang kita lakukan. Jadi misalnya Intanifarm ada manajer, ada GM-nya, dan juga strukturnya lengkap di situ. Ada Intanifresh yang jual sembako dan lain, itu pun dengan manajemen terpisah. Itu ada lagi Mitra Mikro Institute yang ngurus juga berbeda, dengan pembukuan juga yang berbeda, ya. Gitu. Jadi tidak campur aduk gitu, ya. Nah, buat saya ini ya itu tadi, karena kita memang sebuah lembaga wakaf yang memang harus mampu mempertanggungjawabkan semuanya, ya kan, yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan wakif, tapi di hadapan Allah itu yang justru lebih utama, ya. Jadi nggak bisa main-main gitu, ya. Tapi dengan manajemen organisasi yang luar biasa itu Pak, kemungkinan ini bakalan keberlanjutannya sangat panjang ya Pak. Ya, kita sangat optimis, ya, sustainable itu, ya. Jadi kita ada Intanifresh tadi kan. Intanifresh, dan itu terus kita kembangkan, dan alhamdulillah dukungan dari masyarakat dan teman-teman, ya kan, juga network kita juga mensupport maksimal, ya kan. Kita juga bukan hanya wakif, tetapi juga ada beberapa pengelolaan dana CSR, contoh, ya kan, tetapi tetap diperlakukan seperti pengelolaan dana wakaf. Artinya memang wakaf itu kan, kalau orang berwakaf modalnya tidak boleh berkurang sedikit pun, harus tetap utuh, ya. Jadi justru dari hasil pengelolaannya yang bisa dimanfaatkan untuk sosial dan lain-lain. Ya. Pak Andi, banyak sekali tadi inspirasi yang kita dapat gitu ya, sobat Bangga Wakaf juga. Mungkin ada ini Pak, saran untuk nazir wakaf yang lain atau untuk masyarakat tentang wakaf produktif ini Pak? Ya, jadi saya sampaikan ya, saya sampaikan bahwa saya mengajak kepada seluruh teman-teman ya yang bisa fokus di lembaga wakaf. Ini ayo kita kembangkan secara maksimal. Mengapa? Karena kalau lembaga wakaf ini bisa berjalan, maka insya Allah ekonomi kerakyatan itu akan naik tajam. Mengapa? Karena ini bisa menjadi solusi. Lembaga-lembaga wakaf ini bisa menjadi solusi untuk para pelaku-pelaku bisnis yang anggap saja profitable, ya, artinya punya prospek bisnis yang bagus, tetapi mungkin tidak bankable karena yang namanya masyarakat tidak punya agunan, tapi proyeknya jalan bagus sebetulnya. Nah, di sinilah peran lembaga wakaf bisa dimainkan, ya kan? Nah, kalau kita yang kita utamakan adalah tentang profitable-nya. Jadi bahwa bisnis ini memang prospek bagus, walaupun tidak ada agunan yang bisa diinikan, ya kan, yang bisa diberikan, ini tetap kita danain. Mengapa? Karena pada saat kita menggelontorkan dana itu, kita juga melakukan monitoring secara berkala, dan kita akan melakukan pengawasan karena ini ada dana umat seperti itu. Nah, jadi saya sampaikan bahwa lembaga wakaf ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa membantu ekonomi kerakyatan yang sekali lagi mungkin secara bank itu tidak bankable, ya kan, tetapi sebetulnya berpotensi yang sangat luar biasa, ya, itu. Nah, tetapi memang kita pun merasa bangga sebagai pengelola dana wakaf karena tadi saya katakan bahwa kita mewakafkan sisa usia yang ada untuk umat, ya kan, artinya tidak hanya bicara bisnis dunia, ya kan, tetapi juga yang lebih utama juga kita bisa menjadi sebuah bisnis akhirat kita, ya kan, jadi amal jariah mudah-mudahan dari beberapa core bisnis yang kita bangun. Karena di dana wakaf itu kita selalu berupaya bagaimana kita membuat sebuah investasi yang bisa menjadi dana abadi, ya. Jadi artinya pada saat misalnya mitra mikro contoh memiliki rumah tahfiz gratis, kita tidak bicara minta sedekah lagi. Mengapa? Karena mesin uangnya sudah jelas seperti itu, dan kita sebagai pengurus yang lebih awal mungkin sudah tiada pun
bisa dilanjutkan oleh pengurus-pengurus berikutnya gitu, tanpa harus mengajukan proposal ke sana kemari. Ya kan seperti itu. Jadi lebih terhormat dan lebih mulia, lebih mengangkat harkat derajat daripada umat muslim itu sendiri khususnya, ya kan? Yang ini. Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya kan, membuat sebuah gerakan namanya Gemar Berwakaf Sejak Dini. Ya kan? Gemar berwakaf sejak dini. Ya. Siapa? Baik, sobat Bangga Wakaf, Pak Andi Safran ini beliau motivator nasional, kemudian tidak hanya motivator, beliau juga punya bisnis ya Pak. Dan sekarang bisnisnya bisnis sosial ya Pak. Dari Dana Wakaf luar biasa, sangat menginspirasi. Semoga kita mungkin sobat Bangga Wakaf yang masih milenial nih ingin coba meneruskan jejak beliau. Baik Pak Andi, mungkin cukup Pak untuk hari ini. Baik. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita obrol-obrolin dan mudah-mudahan bermanfaat ya Pak untuk masyarakat. Amin. Dan menjadi inspirasi untuk umat gitu ya. Ya. Baik sobat Bangga Wakaf, jangan lupa like, comment, subscribe seperti biasa channel YouTube Bangga Wakaf ini. Perluas kebermanfaatan ini melalui fitur lonceng di bawah ya. Mari kita bersama bangun kebaikan wakaf dari umat oleh umat untuk umat. Saatnya kita bangga wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Ya, Masya Allah. sama-sama.